menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala bisa hilang dan sembuh atau malah memberat. Hal ini bisa disebut dengan gejala serius. Penderita dengan gejala serius bisa mengalami kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai dengan 14 hari setelah penderita terpapar virus corona. Jadi, segera periksakan diri kalian ke rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya kalau mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, untuk mencegah terinfeksinya virus corona, kita dapat menerapkan beberapa hal seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, dan mengaplikasikan pola hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena sampai sekarang ini pun belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi COVID-19. Walaupun sudah banyak perusahaan-perusahaan farmasi besar dunia yang mengeluarkan vaksin COVID seperti vaksin CoronaVac dari Sinovac Biotech Ltd dari Cina, vaksin AstraZeneca dari AstraZeneca PLC Inggris, vaksin Sinopharm, vaksin Comirnaty, dan Moderna, sampai sekarang ini belum ada yang terbukti secara fakta di lapangan bisa memerangi COVID-19. Dan meskipun kita asumsikan vaksin-vaksin tersebut benar-benar efektif, dengan jumlahnya yang masih sangat sedikit, jadi pendistribusiannya pun masih lama untuk bisa dilakukan secara menyeluruh. Butuh waktu bertahun-tahun supaya semua dari kita bisa tervaksinasi. Oleh karena itu, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, serta mengaplikasikan pola hidup sehat dinilai masih merupakan cara-cara yang paling efektif sebagai pencegah virus corona untuk menginfeksi kita. Next. The situation. Saat ini terdapat lebih dari 1 juta kasus COVID-19 di Indonesia, atau tepatnya sebanyak 1.037.993, dengan angka kematian karena kasus COVID-19 sebanyak 29.331 jiwa. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan bagi kita semua. Karena mungkin beberapa dari teman, keluarga, dan kerabat kalian termasuk dalam hitungan tersebut. Dan dengan data itu juga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mencatatkan total kasus infeksi virus corona mencapai 1 juta. Sedangkan berdasarkan data statistik Sekolah Kedokteran Universitas Johns Hopkins, Indonesia sekarang merupakan negara urutan ke-19 dunia untuk kasus infeksi COVID-19 terbanyak. Catatan tersebut bukanlah hal yang membanggakan, sebaliknya itu merupakan peringatan bagi kita semua untuk lebih peduli lagi dan lebih aware lagi terhadap COVID-19. Dengan demikian, webinar-webinar seperti yang sudah kami berikan, yang tentunya dengan arahan dan bimbingan dari Bu Eli dalam 4 minggu terakhir ini, sangatlah bermanfaat dan penting mengingat urgensinya seperti sekarang ini. Next. Menghindari COVID-19. Seperti yang kita ketahui, rumah sakit, klinik, serta puskesmas hampir di seluruh Indonesia semuanya sudah over capacity akibat penambahan banyak pasien COVID-19 setiap harinya. Bahkan, banyak pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit pun enggak mendapatkan penanganan secara baik. Hal itu dikarenakan jauhnya perbandingan jumlah pasien dengan petugas medis. Oleh karena itu, kita seharusnya mungkin jangan sampai terpapar COVID-19. Ada beberapa cara sederhana tapi nyata terbukti ampuh untuk menghindarkan kita dari COVID-19. Yaitu yang pertama, melakukan kegiatan di rumah. Karena kegiatan biasa sehari-hari kita pasti berkontak langsung dengan orang-orang. Hal itu nantinya malah membuat laju penyebaran COVID-19 cepat. Oleh karena itu, mulai dari awal tahun 2020 kemarin, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan kita semua untuk melakukan semua kegiatan sehari-hari dari rumah, seperti bekerja, sekolah, kuliah, olahraga, seminar, dan sebagainya. Dengan begitu, kita haruslah melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut dengan disiplin. Yang kedua adalah rutin mencuci tangan selama 30 detik. Droplet dari penderita COVID-19 bisa jatuh dan hinggap di mana saja di sekitar kita, seperti di handle pintu, meja, kursi, dan benda-benda lainnya, yang kita sendiri sering nggak sadar. Jadi, tangan kita yang sebelumnya menyentuh benda-benda tersebut, kita langsung pakai buat makan, mengusap muka,
memegang mulut dan hidung, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus selalu rutin mencuci tangan dengan sabun selama minimal 30 detik. Yang ketiga, memakai masker dan jaga jarak dengan orang lain. Droplet bisa menjangkau benda-benda sepanjang kurang lebih setengah meter. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Setelah menjaga jarak, tentunya juga harus dibarengi dengan memakai masker. Tujuannya adalah untuk menahan droplet kita keluar, serta menghindarkan terhirup droplet orang lain yang mungkin saja sudah terpapar virus COVID-19. Yang terakhir yaitu mengonsumsi makanan yang penuh nutrisi setiap harinya. Salah satu cara pencegahan terinfeksinya tubuh dari virus corona adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh atau imun. Peningkatan sistem imun tubuh bisa dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan bergizi yang kaya dengan antioksidan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman herbal. Antioksidan dalam makanan tersebut bisa membantu tubuh melawan radikal bebas. Kalau di dalam tubuh kita ada banyak radikal bebas, kerja sistem imun bisa terganggu, dan kita akhirnya jadi lebih mudah terinfeksi virus corona. Selain itu, diperlukan juga mengonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi seperti daging, susu murni, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Makanan-makanan yang sudah disebutkan sebelumnya tadi merupakan makanan yang tergolong dalam kategori makanan tanpa olahan. Apa sih sebenarnya makanan tanpa olahan ini? Dan kalau ada jenis makanan tanpa olahan, tentunya juga ada makanan olahan. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan masuk ke bagian makanan olahan dan makanan tanpa olahan yang akan dijelaskan oleh Kak Jihan. Baik, terima kasih banyak Kang Daniel atas penjelasannya tentang COVID-19 yang sangat informatif sekali ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke makanan olahan dan makanan tanpa olahan, sebelumnya kita perlu tahu nih ada tiga klasifikasi jenis makanan yang dibuat oleh Nova Food Classification System, yaitu ada unprocessed food atau makanan tanpa olahan, minimally processed food atau makanan yang diolah secara minimal, dan ultra processed food atau makanan ultra olahan. Oke, yang pertama ada unprocessed food atau makanan tanpa olahan. Makanan tanpa olahan itu apa sih sebenarnya? Makanan tanpa olahan itu adalah makanan alami yang biasanya berasal dari tumbuhan atau hewan. Nah, makanan ini disajikan atau dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan apapun, seperti dimasak atau ditambah bahan perasa lainnya. Contohnya nih, misalnya kalian makan buah pisang, langsung kalian makan, dan kalian makan buah apel, buah jeruk, itu tuh kalian langsung makan kan. Dan kalau misalnya seperti sayur-sayuran, kalian makan selada cuma dicuci dan langsung dimakan, dan makan dan makan sayur dan tomat, kalian langsung mengkonsumsi, itu namanya kalian mengkonsumsi makanan tanpa olahan. Nah, biasanya nih, kalian makanan tanpa olahan itu, simpelnya, itu adalah makanan yang tidak memiliki label makanan yang biasa kita lihat di kemasan-kemasan kalau di supermarket gitu. Biasanya kalau di supermarket bilangnya fresh food. Oke. Selanjutnya ada minimally processed food atau makanan yang diproses secara minimal. Nah, makanan yang diolah secara minimal ini adalah bahan makanan alami, bahan makanan tanpa olahan, yang mengalami proses perubahan secara minimal terhadap bentuk aslinya. Misalnya kalian merebus sayuran, atau misalnya kalian memotong buah, nah memasak daging, memasak telur, itu namanya kalian mengkonsumsi makanan yang diproses secara minimal. Namun, pemrosesan secara minimal ini tidak mengurangi nutrisi yang ada di makanan-makanan tersebut. Karena biasanya makanan yang diproses secara minimal ini tidak ditambahkan bahan-bahan lainnya, seperti bahan penyedap misalnya. Nah, yang terakhir ada ultra processed food atau makanan ultra olahan. Nah, makanan ultra olahan ini apa sih? Makanan ultra olahan ini adalah makanan yang diproses dari kondisi alaminya secara industrial dan biasanya ada ditambahkan bahan-bahan lainnya seperti garam, gula, lemak, atau misalnya zat kimia lainnya. Nah,
makanan ini selain diproses untuk berubah secara fisik, namun juga merubah secara kimiawi, sehingga nutrisi yang ada di makanan ultra olahan ini sangat minim, bahkan nggak ada nutrisinya sama sekali. Contohnya apa sih makanan ultra olahan ini? Contohnya nih, misalnya kalian lihat di supermarket kayak mie instan, sereal, snack, makanan kaleng, minuman berasa, hingga makanan siap saji atau biasa yang kalian kenal dengan junk food. Mungkin makanan tanpa olahan dan makanan ultra olahan ini ada kesamaan, misalnya makanan ada jagung kalengan dengan jagung biasa. Nah, ini beda ya teman-teman. Kenapa beda? Karena ketika jagung tersebut sudah diproses menjadi makanan kalengan, itu sudah ditambah dengan bahan-bahan lainnya, dan kita tentunya nggak tahu itu diprosesnya seperti apa gitu. Dan kita juga nggak tahu nutrisinya apa saja gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian cara mengidentifikasi makanan ultra olahan tuh kayak gimana sih? Mungkin simpelnya kalian kalau misalnya belanja di supermarket, kalian lihat nih makanan kemasan, terus kalian lihat label bahannya itu lebih dari satu bahan. Nah, itu sebenarnya udah bisa dikatakan sebagai makanan ultra olahan, teman-teman. Nah, antara makanan tanpa olahan dan makanan olahan ini lebih baik mana sih? Sebenarnya masyarakat banyak nih berasumsi kalau misalnya makanan tanpa olahan kan biasanya dikenal dengan makanan segar ya, itu cenderung sulit ditemukan dan memerlukan biaya yang mahal. Namun sebenarnya makanan tanpa olahan ini mengandung nutrisi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh, teman-teman. Sedangkan masyarakat baru-baru ini lebih cenderung ke makanan olahan, apalagi sekarang lagi stay at home atau lagi karantina, di mana orang-orang pasti menyetok makanan yang cenderung instan dan mudah dibuat gitu. Nah, selain itu makanan olahan juga biasanya aksesnya mudah didapat. Seperti kalian bahkan bisa menemukan itu di minimarket, dan harganya pun relatif murah. Namun makanan olahan, khususnya ultra olahan nih teman-teman, itu sangat membahayakan loh bagi tubuh ketika kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Nah, apa sih dampaknya ketika kita mengkonsumsi makanan ultra olahan secara berlebihan? Nah, ini berdasarkan suatu penelitian dari National Institute of Health Amerika. Mereka melakukan percobaan terhadap suatu kelompok orang dewasa dengan berat badan normal. Nah, mereka ini diberikan diet makanan tanpa olahan selama 2 minggu, lalu 2 minggu berikutnya diberikan diet makanan ultra olahan. Nah, terhadap kelompok tersebut, peneliti juga memberikan porsi makanan dengan jumlah serat, protein, karbohidrat, lemak, dan energi total yang sama. Namun hanya pemrosesannya yang beda. Yang satu makanan yang tidak diolah, dan satu lagi makanan ultra olahan. Nah, kedua kelompok tersebut juga diberikan porsi makanan yang bebas, jadi mereka bisa makan sesuka mereka, sebanyak mereka. Nah, hasilnya orang dewasa yang mengkonsumsi makanan ultra olahan memperoleh 500 kilokalori lebih banyak, teman-teman, dari ketika mereka mengkonsumsi makanan tanpa olahan. Dan mereka pun juga bertambah berat badannya sebanyak 0,9 kg. Nah, berangkat dari penelitian tersebut, makanan ultra olahan itu dapat dikatakan berdampak buruk bagi tubuh. Yang pertama, menyebabkan konsumsi makanan yang berlebih. Kenapa? Karena ketika makanan ultra olahan ini dikonsumsi, seperti kalian yang tahu, makanan ultra olahan ini diproses dengan berbagai metode, dan pasti juga terdapat gula di dalamnya. Ketika kalian misalnya ngecek makanan ultra olahan di supermarket, pasti bahannya salah satunya ada gula di dalamnya. Nah, hal tersebut itu membuat makanan ultra olahan memiliki kepadatan energi dan kelezatan yang lebih dibandingkan makanan-makanan lainnya, sehingga mendorong rasa nagih dan nafsu makan yang tinggi serta konsumsi yang berlebihan. Dari konsumsi yang berlebihan tersebut juga dapat menimbulkan penyakit serius lainnya seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, makanan ultra olahan yang berlebih juga
dapat menyebabkan peradangan usus. Kenapa? Karena makanan yang kita konsumsi itu sebenarnya berpengaruh pada pertumbuhan bakteri yang ada di usus kita, teman-teman. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan ultra olahan yang mana nggak ada nutrisinya, teman-teman, nah akan merubah bakteri usus dan menyebabkan peradangan usus. Nah, lebih parah lagi, penyakit-penyakit tersebut tentunya juga bisa berujung pada kematian, teman-teman. Habis ini ada sedikit video tentang dampak makanan ultra olahan terhadap tubuh. Mungkin teman-teman bisa tonton sebentar ya. It is not easy being a superhero. So many people are in danger. Educating people about choosing the right foods is an ongoing struggle. If only the professor could reach more of those in need and educate the masses about the dangers of carbohydrates. But it's not only his fight. This battle takes many forms. In every supermarket cart, on every restaurant menu, and on dinner plates across the globe. Carbohydrates are foods that are smashed and broken down by the body into smaller building blocks called sugars. Naturally occurring sugars are found in foods like vegetables, whole fruits and grains, beans, and dairy products. Sugars are then absorbed and provide energy to the body, but most importantly, the brain. Sadly, greedy humans have taken natural foods and modified them to be tastier, more convenient, and affordable. These manufactured foods are often referred to as processed foods. Unfortunately, processed foods now dominate the American diet, making up over 60% of what is purchased from grocery stores. Processed foods might taste good, but they are actually quite dangerous for your health. In fact, diets rich in sugar have been tied to weight problems, diabetes, heart disease, and even certain types of cancer. Evil processed carbohydrates can also be addictive. They trick the same brain they feed into craving more sweets, even though the body has had plenty to eat. Examples of evil carbohydrate-filled foods to avoid are juice, soda, bread, rice, pasta, tortillas, and cereal. These foods are partly responsible for huge amounts of sugar in the American diet. An average American consumes 3 pounds of sugar per week. Not only are these sweet, sugary foods bad for your health, but they can also be tricky. They often disguise themselves with names that may sound healthy. One such culprit is high fructose corn syrup. Identify the carbohydrates in your diet. Read the food labels on packages and choose foods that have less than 20 grams of total carbohydrates per serving. Also, be aware of the amount of food in one serving. Processed foods tend to be concentrated and pack a big punch in a small amount of food. The Doc Tablet Professor has one mission: to help millions through education. Be your own superhero and save your health. Knock the processed sugar out of your diet. Nah, mungkin tadi udah ini ya, penjelasan videonya udah sangat informatif, dan kita juga ternyata harus hati-hati ya teman-teman, untuk kalau misalnya mau beli makanan di supermarket itu harus kita perhatikan juga label bahannya, apakah mengandung gula yang terlalu banyak atau misalnya mengandung karbohidrat yang terlalu banyak. Oke, mungkin tadi udah dijelaskan juga makanan tanpa olahan itu apa saja, dan sekarang kita mau menjelaskan nih
salah satu makanan tanpa olahan yang mudah didapatkan namun memiliki nutrisi yang sangat-sangat banyak, teman-teman, yaitu sayur dan buah. Nah, untuk penjelasan tentang buah dan sayur ini akan dijelaskan oleh teman saya, Teh Tilia. Oke, terima kasih Teh Jihan. Seperti yang Teh Jihan tadi bilang, salah satu makanan tanpa olahan yang paling mudah kita dapatkan atau yang paling minim prosesnya yaitu buah dan sayur. Karena buah dan beberapa jenis sayur bisa dimakan tanpa perlu melewati proses pengolahan terlebih dahulu. Next deh. Buah dan sayur ini merupakan bahan makanan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Secara botani, buah adalah bagian dari tumbuhan yang mengandung biji. Buah memiliki kandungan zat gizi yang cukup lengkap seperti protein, lemak, dan karbohidrat yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan sayuran didefinisikan sebagai bagian dari tanaman yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh. Secara ilmiah, buah dan sayur merupakan sumber vitamin dan mineral serta serat. Kandungan vitamin, mineral, dan serat ini terdapat dalam buah dan sayur yang berfungsi sebagai zat pengatur untuk mencegah terjadinya defisiensi vitamin dan mencegah terjadinya berbagai gejala penyakit seperti simbelit, anemia, penurunan fungsi mata, penurunan sistem imun, dan mencegahnya muncul senyawa radikal melalui antioksidan. Nah, kita semua mengetahui nih bahwa tubuh manusia atau tubuh kita memerlukan asupan vitamin dari luar dikarenakan tubuh kita tidak bisa menghasilkan vitamin dengan sendirinya. Nah, buah dan sayur ini memiliki kandungan yang berbeda-beda. Kandungan gizi utama yang terdapat di dalam buah dan sayur adalah provitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin E, kelompok vitamin B kompleks, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, buah dan sayur juga mengandung mineral, yaitu ada kalium, kalsium, natrium, zat besi, magnesium, mangan, seng, dan selenium. Selain itu, kandungan vitamin dan mineral yang terdapat dalam buah dan sayur berfungsi sebagai zat pengatur untuk mencegah terjadinya defisiensi vitamin dan mencegah terjadinya berbagai gejala penyakit seperti simbelit, anemia, penurunan fungsi mata, penurunan sistem imun, dan mencegah munculnya senyawa radikal melalui antioksidan seperti yang udah saya sebutkan tadi. Nah, vitamin ini merupakan zat gizi mikro yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Sumber makanan yang tinggi akan vitamin ini yaitu buah dan sayuran yang berwarna hijau, kuning, merah, orange, coklat, ungu, dan lain-lain. Nah, berikut ini ada satu video nih. Gimana sih kerja vitamin-vitamin dan zat gizi yang udah kita bahas tadi itu di tubuh kita? Gimana sih prosesnya? Kita simak video ini dulu ya. A, C, E, D, B, K. No, this isn't some random out-of-order alphabet. These are vitamins. And just like letters build words, they're the building blocks that keep the body running. Vitamins are organic compounds we need to ingest in small amounts to keep functioning. They're the body's builders, defenders, and maintenance workers, helping it to build muscle and bone, make use of nutrients, capture and use energy, and heal wounds. If you need convincing about vitamin value, just consider the plight of olden-day sailors who had no access to vitamin-rich fresh produce. They got scurvy, but vitamin C, abundant in fruits and vegetables, was the simple antidote to this disease. While bacteria, fungi, and plants produce their own vitamins, our bodies can't, so we have to get them from other sources. So how does the body get vitamins from out there into here? That's dependent on the form these compounds take. Vitamins come in two types, lipid-soluble and water-soluble, and the difference between them determines how the body transports and stores vitamins and gets rid of the excess. The water-solubles are vitamin C and B complex vitamins that are made up of 8 different types that each do something unique. These are dissolved in the watery parts of fruits, vegetables, and grains,
meaning their passage through the body is relatively straightforward. Once inside the system, these foods are digested, and the vitamins within them are taken up directly by the bloodstream. Because blood plasma is water-based, water-soluble vitamins C and B have their transport cut out for them and can move around freely within the body. For lipid-soluble vitamins, dissolved in fat and found in foods like dairy, butter, and oils, this trip into the blood is a little more adventurous. These vitamins make it through the stomach and the intestine. Acidic substance called bile flows in from the liver, breaking up the fat and preparing it for absorption through the intestinal wall. Because fat-soluble vitamins can't make use of the blood's watery nature, they need something else to move them around. And that comes from proteins that attach to the vitamins and act like couriers, transporting fat solubles into the blood and around the body. So this difference between water or fat-soluble vitamins determines how they get into the blood, but also how they're stored or ejected from the body. The system's ability to circulate water-soluble vitamins in the bloodstream so easily means that most of them can be passed out equally easily via the kidneys. Because of that, most water-soluble vitamins need to be replenished on a daily basis through the food we eat. But fat-soluble vitamins have staying power because they can be packed into the liver and in fat cells. The body treats these parts like a pantry, storing the vitamins there and rationing them out when needed, meaning we shouldn't overload on this type of vitamin because the body is generally well stocked. Once we've figured the logistics of transport and storage, the vitamins are left to do the work they came here to do in the first place. Some, like many of the B-complex vitamins, make up coenzymes, whose job it is to help enzymes release the energy from food. Other B vitamins then help the body to use that energy. From vitamin C, you get the ability to fight infection and make collagen, a kind of tissue that forms bones and teeth and heals wounds. Vitamin A helps make white blood cells, key in the body's defense, helps shape bones, and improves vision by keeping the cells of the eye in check. Vitamin D gathers calcium and phosphorus so we can make bones, and vitamin E works as an antioxidant, getting rid of elements in the body that can damage cells. Finally, from vitamin K, we score the ability to clot blood, since it helps make the proteins that do this job. Without this vitamin variety, humans face deficiencies that cause a range of problems, like fatigue, nerve damage, heart disorders, or diseases like rickets and scurvy. On the other hand, too much of any vitamin can cause toxicity in the body. So there goes the myth that loading yourself with supplements is a great idea. In reality, it's all about getting the balance right and hitting that vitamin jackpot. Nah, dari video tadi kita dapat informasi yang sangat banyak ya. Kita bisa tahu apa fungsi vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks. Nah, mereka punya tugas dan fungsi masing-masing di tubuh kita. Nah, kalau kita kekurangan dari vitamin-vitamin tersebut, di video itu dijelaskan juga kita bisa kena penyakit, dari yang penyakit yang ringan sampai penyakit yang cukup parah. Namun, kelebihan vitamin juga tidak baik untuk tubuh kita. Jadi, sebaiknya kita bisa menyeimbangkan nutrisi dan vitamin yang masuk ke tubuh kita. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengkonsumsi buah dan sayur? Kan cukup dengan makan makanan yang sehat yang lainnya aja. Kenapa harus mengkonsumsi buah dan sayur ini? Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, yang pertama karena ada nutrisi yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri di sana, yaitu vitamin-vitamin yang udah dijelaskan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas manfaat dari buah dan sayur itu sendiri terhadap tubuh kita. Yang pertama ada anti kanker. Buah dan sayur ini mengandung potasium dan sedikit sodium untuk mencegah penyakit kanker. Selain itu, buah dan sayur juga kaya akan karotenoid, likopen, flavonoid yang berasal dari pigmen berwarna kuning, merah, ungu, dan hijau yang berfungsi sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Nah, yang kedua manfaatnya yaitu anti-diabetes. Buah dan sayur bermanfaat untuk mencegah peningkatan kadar gula di dalam darah kita. Kandungan buah dan sayur yang bermanfaat sebagai anti-diabetes yaitu kalium, sodium, dan pektin. Senyawa tersebut dapat menurunkan aktivitas gula darah dengan meningkatkan metabolisme karbohidrat oleh hati,
sehingga menjadi energi atau meningkatkan sekresi insulin. Buah dan sayur yang bersifat sebagai antidiabetes contohnya yaitu nanas, pisang, semangka, belimbing, tomat, buncis, dan seledri. Nah, yang ketiga manfaatnya yaitu antisimbelit dan antikonstipasi. Buah dan sayur mengandung serat yang cukup tinggi yang bermanfaat untuk mempertahankan keseimbangan bakteri di dalam usus kita. Sehingga perjalanan makanan dari mulut hingga ke proses akhir di anus menjadi lebih singkat. Keadaan ini akan dapat membantu meningkatkan pengeluaran feses dan melancarkan pencernaan kita. Yang keempat yaitu antiobesitas. Obesitas merupakan peningkatan berat badan yang melebihi batas kebutuhan rangka fisik akibat dari timbunan lemak yang berlebihan sehingga dapat memicu timbulnya berbagai jenis penyakit seperti jantung koroner, diabetes, dan hipertensi. Nah, pada dasarnya berat badan kita dapat dikontrol dengan baik apabila mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat, air, dan rendah kalori. Nah, dalam hal ini, serat dapat menimbulkan rasa kenyang lebih lama, sehingga kecenderungan untuk makan berlebihan dapat dicegah. Buah dan sayur yang memiliki kandungan serat yang cukup tinggi tersebut dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama untuk kita. Nah, yang terakhir yaitu anti anemia dan anti kolesterol. Zat besi yang terkandung di dalam sayur hijau merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk atau memproduksi sel darah merah yang akan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, dari fungsi tersebut kita bisa terhindar dari penyakit anemia. Yang anti kolesterolnya yaitu kadar kolesterol darah dapat diturunkan dengan mengkonsumsi makanan sumber serat, vitamin B5 atau asam pantotenat dan choline bitartrate seperti yang ada di buah dan sayur. Kandungan serat yang tinggi membuat buah dan sayur tidak dapat dicerna seluruhnya oleh tubuh. Nah, dalam keadaan ini terjadi pelepasan asam lemak rantai pendek yang kemudian menguap. Nah, zat inilah yang akan mengurangi produksi kolesterol dan akan mempercepat pembersihan darah dari kolesterol jahat yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, dari penjelasan tadi, kita tahu manfaat yang kita peroleh dari mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, tentu kita harus mengetahui lagi nih, sisi lain dari penjelasan tersebut, yaitu akibat yang timbul apabila kita malas atau bahkan tidak mengkonsumsi buah dan sayur sama sekali. Apa aja sih akibat yang akan kita dapatkan apabila kita malas mengkonsumsi buah dan sayur? Kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, yang pertama, menurunnya sistem kekebalan tubuh. Dengan jarangnya kita mengkonsumsi buah dan sayur dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Hal ini terjadi karena tubuh kekurangan vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, seng, zat besi, magnesium, dan potasium. Yang mana semua sumber nutrisi tersebut memiliki fungsi masing-masing seperti yang udah kita saksikan di video yang kita putar tadi. Nah, yang kedua yaitu gangguan fungsi penglihatan. Nah, gangguan fungsi penglihatan ini disebabkan oleh karena tubuh kita kekurangan beta karoten. Gangguan mata bisa dicegah dengan banyak mengkonsumsi wortel, selada air, dan buah-buahan yang kaya vitamin A lainnya. Nah, yang ketiga, akibat kekurangan buah dan sayur yaitu meningkatkan resiko simbelit. Nah, simbelit atau konstipasi ini tak adalah tanda bahwa pencernaan kita sedang terganggu. Salah satu faktor penyebab simbelit yaitu kurangnya konsumsi serat dari buah dan sayur. Kurang konsumsi serat dapat menyebabkan perubahan pada tekstur dan struktur feses kita. Hal ini terjadi karena persediaan air yang ada dalam usus besar menjadi sedikit akibat diserap oleh sel-sel usus, sehingga feses terbentuk dalam kondisi kekurangan air. Kemudian yaitu akibat selanjutnya meningkatkan kadar kolesterol darah. Tubuh yang kurang asupan serat maka dapat mengakibatkan tubuh kelebihan kolesterol darah. Buah dan sayur yang mengandung serat mampu menyerap dan mengikat asam empedu di usus dan menurunkan penyerapan kolesterol yang ada dalam makanan, sehingga berdampak pada penurunan kadar kolesterol darah. Nah, dari semua penjelasan tadi tentang makanan tanpa olahan atau makanan yang diolah dengan seminimal mungkin, serta baiknya mengkonsumsi buah dan sayur, kita dapat menangkap sebuah poin bahwa hal tersebut sangatlah penting untuk kesehatan tubuh kita. Karena
Hal tersebut kaya akan vitamin yang baik untuk tubuh kita, serta mengambil peran dan menjaga kesehatan kita untuk tetap sehat, bugar, karena nutrisi yang terkandung di dalam makanan tersebut masih utuh, sehingga tubuh kita mendapatkan nutrisi serta vitamin yang lengkap juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang seberapa penting sih kita rutin mengkonsumsi buah dan sayur terutama pada masa COVID-19 ini. Nah, penjelasan tersebut akan dipaparkan oleh Teh Alda. Oke, next. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap kehidupan kita semua, terutama dengan adanya social distancing dan self-quarantine yang mengharuskan kita work from home atau school from home. Di masa pandemi ini tuh diperlukan sistem imun yang kuat supaya kita bisa terhindar dari paparan coronavirus. Salah satu caranya, seperti yang ada di slide, yaitu mengkonsumsi berbagai makanan segar tanpa olahan setiap hari untuk memperoleh vitamin, mineral, serat, protein, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan imun. Selain itu, dianjurkan juga untuk minum air yang cukup, sebisa mungkin dari gula, garam, dan lemak yang berlebih, agar dapat menurunkan resiko obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan juga jenis kanker tertentu. Memang sih makanan olahan itu banyak disukai orang-orang, bahkan banyak yang bilang makanan sehat itu perlu biaya yang lebih banyak, karena asumsi seperti ini, sebagian orang cenderung lebih banyak mengkonsumsi makanan olahan. Perlu diketahui bahwa makanan yang sehat itu tidaklah mahal, tidak perlu sayuran dan buah-buahan organik. Cukup dengan memasak bahan makanan secara sederhana, seperti menumis atau merebus dengan memperhatikan takaran gula dan garam. Next. Ada video singkat tips makan selama masa pandemi. Oke, coba kita lihat. Here are some tips for eating during stressful times. It's really important that we fuel our body with the food that it needs throughout the day to keep ourselves from getting too hungry, to keep ourselves from getting too snacky. Let's make sure that we're eating 3 balanced meals a day. When we do want a snack, let's put that snack in a bowl or on a plate and find a place to enjoy that's not in front of our computer screen. So it's very likely that when we're working from home, we turn the day into an endless grazing session, and we end up eating a lot more snacks than we normally would have if we were at work. So when we need those snacks, let's make sure that we plan that snack out. We build a healthy snack with some protein, some complex carbohydrates, and sit down and really enjoy that. The other thing we want to make sure is that we're setting up our new work environment for eating success. Research shows us that we are 30% more likely to eat what we see first. That means we want to put the chips and the candy in the cupboard behind other foods so that we have to remember, and we want to put something healthier that we want ourselves to eat more on the counter, like or maybe some veggies that are cut up in the front of our refrigerator. So when we open that refrigerator, that's what we see first, and that's what we're enjoying first. Another important tip is that we make sure that we keep food out of arm's reach. Research shows us that we are 3 times more likely to eat something that we can reach with our hands. The other thing that can help us is eating out of smaller bowls, off smaller plates, and even using smaller spoons. So research shows that we eat 50% less ice cream if we use a smaller spoon and a smaller bowl. And last but not least, if none of this seems to work and we're still feeling stressed, let's change our environment completely and go outside and go for a walk and get some fresh air. So let's use those tips to help us enjoy the things that we want to eat while we're at home, but not overindulge. Oke, next. Next ada quote, yaitu you are what you eat. Ungkapan kamu adalah apa yang kamu makan, sepertinya memang tepat untuk menggambarkan permasalahan kesehatan yang terjadi saat ini. Makanan bisa menjadi kunci untuk membuat tubuh tetap sehat, sekaligus kunci untuk membuat tubuh jatuh sakit. Ungkapan kamu adalah apa yang kamu makan, bukan berarti bahwa orang akan menjadi ayam ketika makan ayam. Ungkapan sebenarnya adalah apa yang kita makan akan tergambar dalam kesehatan tubuh kita. Ungkapan ini menekankan bahwa kita harus benar-benar memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, karena semuanya sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Next. Selanjutnya ada video contoh makanan tanpa olahan yang bisa kita praktekin mumpung di rumah aja nih. Coba kita simak bareng-bareng ya.
Ya, alhamdulillah teman-teman, pemaparan materi dari kelompok 4 sudah disampaikan. Jelas sekali ya bahwa mengkonsumsi makan makanan yang bergizi dan bernutrisi itu penting sekali untuk kita. Mungkin teman-teman semua juga sudah tahu ya bahwa buah dan sayur itu memiliki maksudnya baik untuk dikonsumsi dan memiliki gizi yang baik juga. Mungkin kita seringkali lupa untuk mengonsumsinya atau mungkin teman-teman malas untuk mengonsumsinya. Atau bisa jadi teman-teman kurang suka nih untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, mungkin mau mengingatkan juga sama teman-teman bahwa makanan yang enak itu dan nikmat itu belum tentu mempunyai gizi yang baik. Misalnya kayak seblak mungkin ya, kalau makanan seperti itu emang mungkin dari kitanya juga, teman-teman juga sudah tahu kalau makanan seblak itu enak dan nikmat. Nah, tapi asal teman-teman tahu bahwa pada seblak ini tidak memiliki gizi yang cukup baik untuk tubuh kita. Nah, mungkin kalau pakai nasi ada gizinya kali ya seblaknya. Bukan berarti kita tidak boleh makan seblak, boleh-boleh saja, mungkin asal jangan keseringan ya teman-teman. Maka dari itu makanan tanpa olahan ini tidaklah kalah penting gitu dari pembahasan kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Akang Teteh kelompok 4, dipersilahkan. Boleh dari kolom chat atau boleh menyalakan mic-nya juga. Waktunya dimulai dari sekarang, 15 menit dari sekarang. Mangga teman-teman bagi yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas sama Akang Tetehnya boleh ditanyakan saja. Bisa di kolom chat atau menyalakan mikrofonnya. Enggak. Buat teman-teman semua, kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti ada surprise nih buat penanya terbaik. Boleh yang mau nanya, tulis aja di kolom chat atau menyalakan mikrofonnya. mungkin masih ada yang bingung, Kak, bedanya apa sih makanan tanpa olahan sama makanan olahan? Gimana sih cara bedainnya gitu? Atau mungkin, Kak, aku nggak terlalu suka sayur sama buah. Gimana ya caranya biar aku suka gitu? Ayo, Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu timun itu buah apa sayur gitu, tanyain aja. Ayo teman-teman, tanyain aja ke Akang Tetehnya. Kita tahu masih ada yang bingung. Ada pertanyaan nih dari Arsya. Mungkin Arsya boleh kalau mau nanya langsung bisa langsung on mic. Ya, on mic sama on cam ya. Kalau di kolom chat juga tidak apa-apa ya. Nah, itu ada pertanyaan dari Arsya. Kak, apakah makanan yang mentah ada kumannya?
Terus ada juga dari Wulan, Triwulan dari Kak kan suka udah makan sayur atau buah, tapi kenapa masih ngerasain kayak keluhan sembelit atau diabetes? Terima kasih Kak. Oke, mungkin aku bantu jawab yang Arsya dulu ya. Makasih Arsya pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud Arsya makanan mentah itu daging mentah atau misalnya telur mentah gitu ya. Mungkin kalau untuk sayuran, sepengetahuan kami dari kelompok 4, itu justru banyak manfaatnya kalau misalnya kita mengkonsumsi secara mentah, tapi dicuci terlebih dahulu yang pasti ya teman-teman, untuk mengkonsumsi makanan yang fresh. Nah kalau misalnya untuk daging, telur, itu emang sebaiknya dikonsumsi diolah dulu, seperti misalnya kamu masak dulu, atau misalnya direbus, atau dipanggang, karena emang kalau misalnya kita makan daging mentah, itu kan pasti ada kumannya ya teman-teman, dan takutnya emang kita juga tidak terbiasa kan makan daging mentah. Kayak mungkin ada memang orang-orang yang terbiasa makan daging mentah, tapi pasti tubuh kita juga akan beradaptasi dan tubuh kita juga akan kaget dengan bakteri atau kuman yang ada di makanan mentah tersebut. Gitu sih kalau misalnya dari aku. Mungkin teman-teman Akang Teteh lainnya mau menambahkan? Ya, mungkin untuk makanan tanpa olah di sini, buah dan sayur itu tidak semua langsung dimakan. Mungkin ada buah dan sayur yang dikukus terlebih dahulu gitu. Supaya ya tadi kumannya mungkin bisa hilang, atau tadi dicuci terlebih dahulu, kayak gitu sih. Iya, mau nambahin juga sedikit. Jadi menurut saya mungkin nggak semuanya makanan mentah itu bisa dibilang berbahaya gitu ya. Misalkan makanan mentah pasti ada kumannya banyak gitu. Kalau misalkan dikonsumsi kita pasti sakit. Nggak juga sebenarnya. Kalau memang kita mau gitu mengkonsumsi makanan yang nggak mau kita masak terlebih dahulu, karena kan makanan itu seperti kayak daging, ikan, itu kalau misalkan kita terlalu banyak proses yang kita anuin, masak gitu, misalkan direbus, digoreng dan lain sebagainya, itu kan kandungan protein, zat-zat di dalamnya yang baik itu bakal hilang juga. Jadi solusinya kalau misalkan memang nggak mau memasak makanannya, ya dicuci bersih gitu. Kayak contohnya kan sushi juga kan ikannya ikan mentah kan, tapi orang Jepang dan kita semua kalau makan sushi enak-enak aja gitu kan, sehat, nggak pernah makan sushi langsung sakit gitu kan. Itu karena itu ikannya itu udah dicuci bersih sama mereka gitu. Mungkin ada Akang Teteh yang lain mau nambahin, silakan. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan kedua dari Triwulan dari belum terjawab. Kak, kan suka udah makan sayur atau buah, tapi kenapa masih ngerasain keluhan sembelit atau diabetes? Nah, mungkin Kang Teteh ada yang mau jawab? Oke, aku bakal coba bantu jawab untuk pertanyaan Wulan. Kita nih udah rajin, udah makan sayuran buah nih, tapi kenapa sih masih sembelit? Atau kenapa sih ada orang yang masih mengidap diabetes padahal menurut kita nih gaya hidupnya udah cukup sehat gitu. Nah, dari sumber yang informasi yang kami dapatkan, ternyata faktor terjadinya sembelit itu bukan hanya tergantung dengan serat dan air. Serat yang banyak disertai asupan air yang tidak cukup tentu akan menyebabkan sembelit. Nah, yang faktor selain dari itu tuh yaitu gimana kita mengolah tubuh kita untuk
membiasakan ada waktu yang teratur gitu untuk BAB misalnya. Misalnya gini, kita menentukan waktu untuk proses pembuangan feses itu pagi hari. Misalnya jam 5 baru bangun atau jam 4 baru bangun tuh, kita membiasakan diri untuk nongkrong aja tuh di toilet, mau kita mau beneran mau BAB atau enggak gitu. Jadi kalau kita membiasakan teratur untuk seperti itu, nanti tubuh kita juga akan mengikuti ritmenya. Jadi lama-lama dia akan prosesnya tuh akan tahu, oh jam segini tubuh akan mengeluarkan feses, akan BAB gitu. Jadi dalam jangka panjang tubuh akan terbiasa untuk melakukan proses pembuangan akhir setiap hari dan setiap pagi. Jadi untuk keluhan simbolitnya bisa teratasi. Nah, kalau untuk diabetesnya itu bisa dilihat lagi. Walaupun orang tersebut sudah rajin udah rajin konsumsi buah dan sayur, kita harus lihat lagi nih makanan lain yang dia makan gitu dalam sehari-harinya. Mungkin seperti yang Teh Jihan tadi bilang ada junk food. Nah, itu tuh banyak juga tuh sumber gula yang tidak baik untuk tubuh kita gitu. Jadi kita walaupun udah rutin untuk menerapkan hidup sehat yang satu ini, kita juga harus menyeimbangkan, mengurangi atau bahkan berhenti untuk mengkonsumsi sumber makanan yang tidak baik untuk tubuh kita gitu. Untuk Ulan, apa udah cukup jelas jawaban dari aku? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nah, pertanyaan yang ketiga dari Anugrah Maulana. Konsumsi buah dan sayur dianjurkan berapa kali sehari? Mungkin ada yang menjawab, Kang Teteh. Oke, aku mau coba jawab ya. Kalau yang dari udah aku baca sih, Badan Kesehatan Dunia WHO secara umum tuh nganjurin konsumsi sayur dan buah-buahan itu untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2 porsi atau 2 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Selanjutnya itu 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Kira-kira segitu ukuran. Untuk Anugrah apakah udah jelas? Bagaimana Anugrah, apakah sudah jelas apa yang disampaikan oleh Teh Alda? Lagi Pak, boleh ulangi lagi? Tadi sinyalnya. Oh, diulangi lagi Teh. Oke. Kalau menurut Badan Kesehatan Dunia yang udah aku baca nih, secara umum tuh nganjurin konsumsi buah dan sayur itu untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per hari untuk per orang, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2 porsi atau 2 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Gimana? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, Kak. Terima kasih. Siap. Terima kasih juga pada Anugrah yang sudah mau bertanya. Mungkin untuk sesi tanya-jawab diskusi sekarang, waktunya sudah habis. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, jangan khawatir. Seperti biasa, nanti kita akan share ke grupnya. Gitu. Alhamdulillah. Prayoga izin bertanya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bertanya.
Ya, yang tadi juga sudah dijelaskan, pertanyaan yang belum bisa terjawab sekarang nanti akan di-share di grupnya ya, teman-teman. Terus juga nanti akan diumumkan pertanyaan bagi penanya yang terbaik. Terus ini nih yang masih belum nyalain kamera, segera nyalain ya, karena habis ini kita akan seru-seruan bareng nih. Jadi bagi teman-teman yang masih belum on cam, cepetan on cam lah, karena sesi sekarang bakal seru lah. Oke, kita masuk dalam sesi games. Nah, games kali ini yaitu TTS, tanda-tanda suka. Apakah ada yang tahu apa TTS? Pasti sudah pada tahu lah ya. TTS itu teka-teki silang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dalam games kali ini akan dijelaskan oleh Teh Pilia. Mangga kepada Teh Pilia, persilahkan. Oke, kasih Kang Rizky. Nah, tadi tuh kita udah belajar bareng-bareng ya tentang makanan tanpa olahan. Nah, sekarang kita refreshing dulu nih sebentar, kita seru-seruan dulu ya. Nah, di webinar yang sekarang ini, seperti yang udah Kang Rizky bilang, kita bakal main TTS. Semuanya udah pada tahu kan ya TTS? Atau ada yang belum pernah main? Kayaknya udah pernah main semuanya, atau udah tahu lah ya gitu. Nah, bagi yang emang belum tahu nih atau belum pernah main, aku jelasin dulu ya. Sebentar aku share screen dulu. Udah muncul belum di layar teman-teman nih? Udah kelihatan belum? Sudah, Teh. Oke. Nah, di TTS ini kita nyediain ada 18 pertanyaan, tapi nanti disesuaikan lagi ya kalau misalnya peserta pada cepet nih jawabnya, kita bisa selesaikan semua pertanyaannya. Tapi kalau terhambat oleh waktu, kita sesuaikan aja nanti sampai di mananya kita berhenti aja ya. Nah, terus ada pertanyaan yang menurun, ada yang mendatar nih jawabannya. Yang menurunnya kan yang tahu yang bawah, yang ke bawah gini. Nah, nanti tuh setiap peserta mau jawab, kalau misalnya tahu nih jawabannya apa, langsung aja ketik di kolom chatnya. Misalnya jawabannya, nanti aku liatin pertanyaan yang ada di sini ya. Nah nanti misalnya menurut Anugrah jawabannya ayam nih. Terus langsung aja ketik di kolom chatnya ayam gitu. Nanti teteh-teteh yang lain dari panitia bakal ngecek siapa yang paling cepat jawabnya dan siapa yang paling benar jawabannya bakal dapat poin. Nah, di akhir nanti kita bakal tahu nih siapa yang dapat poin terbanyak di game TTS ini. Nah, udah jelas belum ya? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Teman-teman Akang Teteh panitia lain juga bisa ikutan loh buat ramein. Iya, semuanya boleh ikutan ya, nggak cuma Ikutan. teman-teman dari SMK aja. Nah, teman-teman dari SMK jangan mau kalah nih sama Kang Tetehnya. Kalian harus tetap menang ya, gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kayaknya udah pada paham ya permainannya gimana. Kita langsung masuk ke teka-teki yang pertama nih, nomor 1. Siap-siap ya. Siap. Udah kelihatan belum? Sudah Teh. Tinggal makhluk hidup nih. Jawabnya di sini ada 7 huruf. Menurun, pertanyaannya tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup. Gimana tuh jawabannya? Tenang aja, ini teka-tekinya nggak akan berhubungan sama materi yang udah kita jelasin ya, ini buat seru-seruan aja. Ini pelajaran anak SD nih. Pernah tahu nggak tempat tinggal makhluk hidup apa? Disebut apa gitu? Ayo teman-teman akan jawab. Apa yo tempat tinggal makhluk hidup? Teman-teman Akang Teteh Unpad juga boleh ikut ya. Wih, Randy udah jawab nih Teh. Apa tuh jawabannya? Maaf ya, aku nggak bisa lihat. Jawabannya habitat Teh, bener gak? Kita lihat dulu ya. Coba kita lihat ya jawabannya bener apa enggak.
Wah, bener nih. Yeay, Bisa bener. Randy dapat poin 1 ya. Randy sering main TTS ya? Kayaknya sih gitu TTS online kali ya. Yang jawab cuma 1 tapi benar. Bagus. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Jangan mau kalah nih yang lain. Pertanyaan kedua jawabannya di sini ya, mendatar ada 5 huruf. Pertanyaannya ini. Trans Entertainment. Kira-kira apa tuh jawabannya di sini? Gampang banget ini mah. Nah ini yang sering main sosmed, yang sering nonton gosip, kali ya pada tahu lah ya. Rafathar bukan teh, Rafathar. Rafathar kayaknya kelebihan nih kalau Rafathar. Itu Cuma kotaknya berapa teh? 4, 5. Ada 5 nih, ada 5. Nah. Ya Ramadhani bukan. Ada yang Ada jawab 5. teh. Apa sih? Dari Vera, katanya Raffi. Raffi katanya teh. Bener gak ya? Bener gak ya? Wah, bener nih. Jago nih kayaknya sering main sosmed nih ya, pada tahu nih. Nah, udah berapa tuh? Vera 1, Randi 1 skornya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, masih mendatar nih. Jawabannya di sini ya. Nah, udah ada hint nih, 1 huruf pertama A. Hurufnya ada 5 juga. Pertanyaannya, yang rajin bangunin setiap pagi selain orang tua. Apa tuh? Siapa ya? Tahu ya? Yang berisik tuh biasanya setiap pagi. Ada yang jawab lagi nih teh, cepet banget. Vera jawab Dari lagi. Vera. Alarm katanya. Alarm bener nggak ya? Itu ya. Wah bener lagi nih. Bener. Wah yang lain jangan mau kalah ya, Vera. Yang jawab ayam kurang beruntung nih. Ada gitu yang Ayam jawab ayam. bisa sih membangunkan. Iya benar, tapi kan ayam 4 huruf ya, nggak mencukupi untuk ini 5 huruf. Nah kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat menurun nih. Jawabannya di sini ada 4 huruf, huruf awalnya A. Kita lihat pertanyaannya ya. Nah ini lebih ke sinonim nih. Aliran, cucuran, derayan, gelombang. Kira-kira sinonimnya apa tuh? Ayo persamaan. Ada serius sih pertanyaannya. Sinonimnya apa tuh? Bisa berhubungan sama ombak, sama laut juga. Udah ada yang jawab belum? Dari Regi Prayoga, arus katanya teh. Arus, bener nggak ya? Kita lihat dulu ya. Wah, bener nih, Kak Regi bener. Kang Yoga ya, maaf. Ya, Regi Prayoga. Oke, kita lanjut dulu ya. Pertanyaan berikutnya. Akan tetap panitia jangan lupa ya dicatat poin-poinnya nih siapa yang menang ntar. Oke. Sekarang pertanyaan yang kelima mendatar nih. Wow, cukup panjang nih. Ada 9 huruf mendatar. Huruf keduanya ada U nih, ada hint-nya. Pertanyaannya yaitu seluruh wilayah Indonesia. Ini gampang nih, pelajaran anak SD. Wah, huruf kedua U. Wilayah Indonesia bilang disebutnya apa ya gitu. Udah ada yang jawab belum ya? Banget nih Vera. Jawabannya Nusantara teh katanya. Coba ya. Vera lagi yang jawab. Keren. Vera. Keren nih, Vera bakal menang nih. Ya. Hebat. Yang lain gimana nih? Nggak ada yang mau ngalahin Vera gitu? Vera kayaknya udah makan buah dan sayur nih, jadi fokus. Iya benar-benar. Konsumsi buah dan sayur ya. Nah, oke kita lanjut ya ke pertanyaan yang ke-6. Ini pertanyaannya menurun nih. Ini pertanyaan gampang banget nih, jangan sampai salah ya. Pertanyaan yang menurun, nomor 6, ada 6 huruf. Pertanyaannya itu aplikasi dengan logo nada. Alah. Kayaknya mah nggak akan ada yang nggak tahu ya. Logo nada siapa tuh? Udah ada nih teh, jawabannya yang pertama kali jawab dari Monica. Katanya TikTok teh. TikTok ya, kita coba dulu ya. Bener nih, jangan-jangan sering main TikTok ya, jadi tahu nih, hafal logo aplikasinya. Khatam pisan teh. Ya udah khatam kali ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-7 ya, yang lain jangan mau kalah nih. Masih Vera yang menang ya sejauh ini.
Masih Vera nih Teh yang memimpin. Oke, pertanyaan ketujuh nih ada jawaban yang mendatar, ada 5 huruf. Pertanyaannya ini. Ini sinonim lagi nih. Golongan, tingkat, derajat, sinonimnya apa tuh kira-kira? Huruf awalnya K. Ada 5 huruf. Yo. Ayo apa ayo? Ada yang jawab Latifah nih, tuh. Teh. Dari Latifah. Katanya kasta. Jawabannya. Benar ya. Udah ketahuan nih kayaknya. Kasta. Oke. Kasta gigi. Benar. Itu pasta, Kang. Bukan kasta ya. Jadi lapar ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Pertanyaannya di bagian menurun ada 5 huruf. Huruf ketiganya ada A nih. Pertanyaannya, nah ini sering ada meme di Instagram nih atau di TikTok juga. Assalamualaikum Ukti. Atau ini aku chat ada yang marah nggak ya gitu. Kira-kira apa nih jawabannya? Ada yang jawab nih Teh. Regi pertama banget jawabnya. Buaya katanya. Ya. Gimana buaya ya? Si Regi emang buaya. Dulu ya. Ya bener. Tuh kayaknya ahli tuh yang udah jawab. Regi kan buaya tuh katanya. Ahli nyari meme maksudnya. Oh iya, ahli nyari meme. Ya, update banget orangnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ini yang ke-9, posisinya di sini nih, menurun. Ada 6 huruf, huruf kelimanya A. Pertanyaannya, sisa proses produksi yang tidak berharga. Biasanya tuh bisa jadi masalah nih sama pencemaran gitu ya Teh. Pencemaran gitu. Sisa proses produksi yang tidak berharga. Apa tuh kira-kira? Oh, itu ada yang jawab Triwulandari. Limbad katanya Teh. Apa limbat? Kok limbat sih? limbah. Oh, limbah. Oke. Kita lihat dulu ya. Wah, bener nih. Bener banget jawabannya. Oke, kita lanjut yang ke-10 ya. Sejauh ini yang memimpin siapa nih, Teh? Masih Vera nih Teh yang mimpin. Udah ada pertanyaan. Ayo yang lain dong. Salahin Veranya. Nah, yang ke-10 ya. Yang jawabannya di sini nih. Ada 6 huruf. Huruf terakhirnya L. Pertanyaannya yaitu ibu jari. Duh, gampang banget lagi. Ayo. Yang tahu nih, yang tahu. Ibu jari. Huruf terakhirnya L. Jempol katanya Teh. Jempol kata Regi. Wah, Regi udah mau membalap Vera nih. Wah, bener ya, jempol. Apa udah jangan-jangan udah sama nih poinnya? Belum ya? Udah sama nih. Oh, udah sama nih. Vera, ayo dong jangan mau dibalap sama Regi ya. Yang lain juga, ayo masih banyak nih kesempatannya buat menyusul poin-poin mereka nih. Nah, yang ke-11. Mendatar ada 4 huruf. Huruf pertamanya B. Pertanyaannya yaitu tidak dapat berbicara. Duh, gampang nih. Nggak bisa ngomong. Ada 4 huruf, awalnya B. Ini Triwulandari jawab pertama nih Teh. Bisu jawabannya. Siapa tuh yang jawab? Triwulandari. Oke. Bisu. Nah, bener ya. Bener jawabannya nih. Oke, kita lanjut. Gimana? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, boleh. Triwulandari mau membalap Regi nih. Udah mau balap aja. Dibalap. Nanti bisa menang nih di akhirnya. Nah, pertanyaan ke-12 ada 6 huruf menurun. Huruf terakhirnya ada U nih. Pertanyaannya yaitu tepung gandum. Nah, yang biasa di dapur, yang rajin-rajin bikin makanan. Ini tahu nih jawabannya. Wah. Monica. Monica nih katanya terigu Teh jawabannya. Terigu. Apakah benar? Bener banget. Kue nih kayaknya ya, tahu gitu. Rose brand kata Farido Khoir, Rose brand katanya. Beras ya, Rose brand. Kang Farid gimana tuh? Rose brand belakangnya D, ini mah U gitu.
Itu mah brandnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-13 ya. Ada 6 huruf mendatar. Huruf keempatnya T nih. Kita lihat pertanyaannya yaitu KKI. Nah, apa nih mau nama KKI nih? Huruf KKI. keempatnya T nih. Ada yang tahu nggak ya kira-kira atau nggak ada yang ngikutin? Keren banget. Maksudnya Udah ada yang jawab teh. Siapa tuh? Katanya Triwulandari jawabannya pentol. Pentol. Wah, kayaknya followersnya KKI ya, tahu. Pentol gitu sih Ratu Pentol. Fans Mantap. KKI katanya teh. Oh iya. Oke. Kita lanjut kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-14. Ada 5 huruf, huruf keduanya A nih. Pertanyaannya yaitu pembatas antar rumah. Nah, gampang nih. Pembatas antar rumah ada 5 huruf, huruf keduanya A. Apa nih kira-kira? Ini udah ada yang jawab nih teh. Yang pertama jawab dari Anugrah. Katanya pagar. Pagar ya. Apakah benar? Apakah benar? Wah, bener lagi nih. Anugrah akhirnya muncul ya. Atau tadi udah ada jawab nih? Apa belum? Belum. Oh, belum ya? Nah, tuh. Anugrah balap ya. Masih ada 4 pertanyaan lagi nih. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ke-15 nih. Yang ke-15 ada, cukup panjang nih. Ada 8 huruf, huruf ke-6-nya R. Pertanyaannya yaitu iklan atau promosi selebgram. Nih yang sering main Instagram tahu nih kayaknya nih. Iklan atau promosi selebgram. Apa tuh? Ada 8 huruf, huruf ke-6-nya R. Udah ada yang jawab nih yang pertama. Apa tuh? Regi jawab endorse katanya. Endorse ya. Wah, bener lagi nih. Wah, Regi masih mau mimpin nih. Buat poinnya nih. Masih ada 3 lagi. Jangan mau kalah sama Regi. Oke, pertanyaan ketiga terakhir nih. Yang ke-16 ada 5 huruf, huruf pertamanya R. Pertanyaannya yaitu hutan lebat. Disebut apa? Iya. Lebat. Hutan lebat disebutnya apa nih? Huruf pertamanya R. Rimbun. Rimbun. Ya, apakah rimbun? Kayaknya kalau lihat ya, rimbun ada 6 huruf. Gimana? Ruas. Rambo. Mohon maaf, Rambo nama film ya. Ini ada yang jawab nih teh, Monica. Rimba jawabannya. Rimba, ya bener banget ya. Hutan lebat disebut ini Nesya, rimba. kalau aku lihat-lihat kayaknya agak curcol ya dari tadi jawabannya ya. Aduh, aku nggak bisa ngikutin nih curcolnya. Nggak kelihatan soalnya. Oke, kita lanjut ke yang 17 ya. 17 ada 7 huruf nih. 7 huruf awalannya O. Kita lihat pertanyaannya ya. Maaf, salah kebalik pertanyaannya. Salah nih. Salah. Di pertanyaannya yang ini ya, maaf kebalik. Mang Oleh nih. Mang Oleh awalnya O, ada 7 huruf. Apa ya kira-kira? Kan hiu makan tomat. Odading. Apa tuh? Odading. Ya, kayaknya ini yang anak Instagram banget ya, tahu yang viral-viral nih. Citri ya. Anak. Oke, bener ya. Nah, yang terakhir. Instagramable banget. Pertanyaannya udah ada ya yang ini ya. Terkenal. Terkenal ada berapa huruf nih? Ada 5 huruf. Huruf keempatnya A. Dan tadi aku nggak sengaja kesebut nih. Terkenal. Apa tuh kira-kira? Terkenal gitu. Famous. Famous apa ya kira-kira tuh? Udah ada yang jawab. Taluk. Jangan taluk, sok yang lain jawab. Terkenal yang kadang ini sisinya negatif nih disebut pansos, nanti dia jadi itu gitu. Kata Nesya aku cenah teh.
Oh, Indonesia calon-calon selebgram ya. iya bisa jadi nih. Udah ada yang bisa jawab belum ya? Pertanyaan terakhir nih. Terkenal bahasa kerennya sekarang tuh apa ya kira-kira ya? Terkenal di Ada yang sosmed. jawab nih Teh, benar. Siapa tuh? Listia. Katanya viral. Aduh, bener banget ya. Nah, pertanyaan terakhir aku jawab sama Listia. TTS kita hari ini selesai. Nah, boleh nih ya Kang Teteh, yang memimpin siapa ya kira-kira dari 18 pertanyaan yang udah kita keluarin nih? Siapa ya yang menang? Nah, tadi aku udah ngitung deh siapa yang menang. Nah, TTS-nya ini yang menang Regi, teman-teman. Kalau Regi nyanyi, setuju nggak? Nah, Setuju, setuju banget. Setuju sih. Setuju. Ini boleh nih, aku boleh nih nyanyi dulu. Atau mau ngeluarin meme juga boleh. Tadi kan jawabnya yang ini ya, yang buaya. Kali aja mau share meme ke kita. Kalau nggak, Regi mau joget TikTok juga boleh. Ah, boleh banget tuh. Boleh banget. Nggak bersuara, apa gimana ya? Nyanyi buaya buntung katanya tuh. Dari Oke, aku share dulu ya. Tidak mungkin Regi masih malu-malu lah ya. Mungkin besok kalau misalnya Regi menang lagi baru joget lah ya, joget TikTok. Iya, bisa tuh. Nah, untuk besok kita ada games lagi ya, tapi gamesnya nggak akan sama kayak hari ini. Kita punya games yang baru lagi nih. Dan juga nggak kalah seru loh teman-teman gamesnya. Iya, bener banget. Biasanya Regi juga malu-maluin. Nah, alhamdulillah teman-teman, sesi games kali ini udah selesai ya, seru juga. Jadi apa ya, banyak kocaknya gitu. Sampai KKI juga dibahas tuh. KKI. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu karena udah terlalu sore ya teman-teman, di penghujung acara ini sebelumnya juga udah tahu ya ada closing statement dari dosen pembimbing kita, Bu Dr. Eli Rasmikayati. Mangga kepada Ibu Eli Rasmikayati dipersilahkan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya juga. Terima kasih buat semuanya yang mencoba hadir ya. Walaupun banyak kendala, tapi kita sudah komitmen untuk bisa hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai dengan cerita aja ya, mudah-mudahan ini menginspirasi dan ada kaitannya dengan makanan fresh, artinya kalau bisa tidak diolah ataupun sedikit diolah yang kaitannya dengan tubuh kita. Tapi ceritanya agak lain. Judulnya Mau Jadi Apa? Seorang anak mengeluh pada ayahnya mengenai kehidupannya dan bertanya mengapa hidup ini terasa begitu berat baginya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya dan hampir menyerah. Ia sudah lelah untuk berjuang. Sepertinya setiap kali satu masalah selesai, timbul masalah baru. Ayahnya seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api. Setelah api di panci-panci itu mendidih, ia menaruh wortel di panci pertama, telur di panci kedua, dan kopi bubuk di panci terakhir. Apa di panci pertama apa Rizky? Saya tanya Rizky ada apa? Di panci pertama itu jangan dimut. Enggak boleh. Ya, di panci pertama itu wortel, di panci kedua
Wortel di panci pertama, telur di panci kedua, dan kopi bubuk di panci terakhir. Ia membiarkannya mendidih tanpa berkata-kata. Si anak juga membungkam dan menunggu dengan tidak sabar, memikirkan apa yang sedang dikerjakan oleh ayahnya. Setelah 20 menit, sang ayah mematikan api. Ia menyisihkan wortel dan menaruhnya di mangkuk yang lain, dan menuangkan kopi juga di mangkuk yang lainnya. Lalu bertanya pada anaknya, apa yang kamu lihat, nak, tentang wortel, telur, dan kopi, kata anak tersebut. Ayahnya mengajak mendekat dan memintanya merasakan wortel itu. Ia melakukannya dan merasakan bahwa wortel itu terasa lunak. Sang ayah lalu mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapati sebuah telur rebus yang mengeras. Terakhir, ayahnya memintanya untuk mencicipi kopi. Ia tersenyum ketika mencicipi kopi dengan aromanya yang khas. Apa artinya semua ini, ayah? Sang ayah menerangkan bahwa ketiganya telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu perebusan. Tapi masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Wortel sebelum direbus kuat, keras, dan sukar dipatahkan, tapi setelah direbus menjadi lembut dan lunak. Telur sebetulnya mudah pecah. Cangkang tipisnya melindungi isinya yang berupa cairan, tapi setelah direbus isinya menjadi keras. Bubuk kopi mengalami perubahan yang unik. Setelah berada di dalam rebusan air, bubuk kopi merubah air tersebut. Nah, kata ayahnya, kamu termasuk yang mana? Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana kau menghadapinya? Apakah kamu wortel, telur, atau kopi? Apakah kamu adalah wortel yang kelihatannya keras, tapi ketika adanya penderitaan dan kesulitan, kamu menyerah, melunak, dan kehilangan kekuatanmu? Apakah kamu juga seperti telur yang awalnya memiliki hati yang lembut dengan jiwa yang dinamis, namun setelah didera kesulitan menjadi keras dan kaku? Ataukah kamu adalah bubuk kopi? Bubuk kopi merubah air panas. Ketika air mencapai suhu terpanas, kopi terasa semakin nikmat dan harum. Jadilah engkau seperti bubuk kopi. Ketika keadaan semakin baik, keadaan di sekitarmu juga turut membaik. Bahkan mampu memberi warna dan aroma sedap bagi lingkungan. Nah, ya, kira-kira apa hubungannya dengan makanan tanpa olah itu atau makanan fresh? Nah, jadi sebenarnya kenapa cerita ini saya ceritakan sama Anda? Karena saya itu sudah bertahun-tahun memakan makanan olahan yang tidak segar. Keluarga saya sering dulu itu beli kornet, tahu kornet ya? Daging yang kaleng. Terus sering juga nyetok mie ya. Nah, mungkin untuk Anda sekarang nggak masalah. Ya nggak? Kenapa nggak masalah? Karena Anda masih muda. Nah, tapi sekarang itu menjadi ribet. Saya menjadi misalnya tubuhnya lebih mudah gemuk, lebih sering migrain ya. Nah, waktu segede Anda enggak ada terlalu masalah apa-apa. Nah, sekarang itu menjadi masalah, kenapa? Karena itu tadi tidak bisa lagi badannya mencapai metabolisme yang efisien, melambat gitu ya. Nah, itu karena banyak makanan yang diolah. Hati-hati itu ya, permen, coklat, es krim itu banyak gulanya, banyak karbo yang tidak bagus.
Nah, Anda milih sekarang mau sehat lama, nanti ketika tua Anda itu sehat, atau mau sehatnya sebentar. Bahkan kalau meninggal itu kan kita inginnya dalam keadaan sehat ya, mau kan? Nah, itu pilihan Anda dari sekarang. Tadi mau seperti wortel, mau seperti telur, atau seperti kopi, kan gitu ya. Jadi sederhananya memilihlah dari sekarang. Kalau saya sekarang udah agak telat, tapi bisa. Misalnya tadinya makanannya banyak minyaknya ya, minyak. Tadinya banyak tuh sehingga sisa minyak itu menjadi banyak. Sekarang misalnya kalau saya menggoreng tahu tempe cukup minyaknya itu 1 sendok saja. Sehingga minyaknya habis ketika menggoreng tahu atau tempe itu. Tidak ada minyak sisa yang digunakan lagi. Kemudian lagi mulai beralih ke menyukai rebusan. Itu tidak mudah, Nak, kalau udah tua itu ya. Karena badannya dari awal suka gorengan, tiba-tiba berubah jadi rebusan, itu tidak mudah. Tapi kalau dari awal kita usahakan yang namanya sesuatu yang baru itu, misalnya gorengannya dipersedikit kan gitu ya. Nah, saya tahu Anda itu ada yang suka seblak. Saya nggak suka seblak tadinya, karena begitu banyak makanan yang enggak sehat di dalamnya ya, seperti siomay, bakso tahu yang gorengannya nggak jelas. Tapi suatu saat teman saya bilang, seblak itu enak loh katanya. Mana saya bilang apanya yang enak. Nah ternyata dia bikin seblak ya, hanya sayur sama telur. Tapi yang segar itu kan kuahnya ya. Apa bedanya seblak sama sop? Coba ada yang tahu? Seblak sama sop kuahnya apa bedanya? Nah, nggak tahu ya, nggak pernah bikin kali. Apa? Ada micinnya kali Bu, seblak. Biasanya, Bu. Bukan, kalau seblak itu pakai kencur. Ya, mau pakai micin enggak, tapi yang membedakannya itu pakai kencur. Nah, kalau kencurnya banyak, oh Masya Allah segar banget gitu ya, dan menurut saya sehat. Karena telurnya di poach itu gimana bukan direbus ya, tapi tetap ada putihnya dan kuningnya, tapi tidak tercampur. Terus sayurnya juga cukup semacam, misalnya pokcoy aja. Nah itu menurut saya sehat ya. Kombinasi yang bagus kan protein dengan sayur. Nah hal-hal itu yang harus dicari dan dipelajari sehingga Anda menjadi sehat lama ya. Kalau waktu mati mah nggak tahu, tapi sehat lama itu ada di ikhtiar kita ya, sambil berdoa sama Tuhan. Kenapa juga makanan yang sedikit diolah ini menjadi penting? Karena itu enzimnya masih banyak. Enzim itu nanti akan membantu pada pengolahan makronutriennya. Jadi pengolahan karbohidrat, pengolahan protein dan sebagainya. Sehingga menjadi hidup ini mudah. Karena apa? Badannya ringan. Ya. Jadi sebenarnya secara sederhana membuat kita lebih rileks. Nah, orang yang banyak makan daging, makan gorengan, pasti lebih sering marah-marah. Karena akan lebih sering mungkin lapar ya, addiction kan gitu. Tapi orang yang makanannya clean itu clean eating ya, sehat ya. Salah satunya yang fresh food itu lebih banyak nyantainya. Nah, jadi kan lebih mudah untuk ikhlas. Apa kaitannya tadi dengan ikhlas kan gitu ya. Jadi hidup ini harusnya penuh dengan kemudahan untuk berbuat ikhlas, bukan kemudahan untuk marah, bukan kemudahan untuk menjadi sulit ya, sulit mengatasi apa? Sulit mengatasi addiction itu ya. Coba yang merokok, susah itu kalau tidak merokok. Kenapa? Karena sudah memilih sesuatu yang tidak bagus untuk tubuh ya. Nah itu konsekuensinya saya mah tidak akan menyuruh nggak usah merokok, nggak, udah tahu semua juga ya. Nah, jadi
konsekuensinya itu akan Anda rasakan kalau nanti sudah tua. Lebih tua aja dari 20 itu mulai terasa ya. Bahkan ada satu orang Amerika, saya suka sekali namanya Markus ya. Itu adalah pelopor untuk makanan tanpa olah. Dia itu cerita saya itu katanya tidak alkohol, tidak drug, tidak apa, tapi sering sakit waktu umur 20 sampai 30 itu. Dia tuh bingung kenapa. Ternyata neneknya itu suka masak kue, suka masak burger dan sebagainya. Jadi junk foodnya banyak. Nah, tapi setelah dia beralih ke fresh food, aduh Masya Allah wajahnya ya padahal udah 50-an. Kayak anda tuh wajahnya tuh kayak umur 25-an coba kalah coba. Ya, nah itu saya rasakan juga. Saya belum full clean ya, tapi berusaha aja ke sana. Kenapa? Karena saya tidak ingin merepotkan orang lain kan gitu ya. Apalagi dari COVID ini, jangan sampailah kita ke rumah sakit hanya gara-gara enggak makan sehat kan gitu. Makan sehat itu enggak mahal asli. Bahkan makanan yang burger kayak gitu lebih mahal menurut saya. Bikin itu ya, bikin bikin seblak yang menyehatkan. Pernah saya beli itu seblak 2 telur sama sayur aja, itu cuma 8.000. Sementara seblak yang pakai ceker, yang pakai siomay itu 12.000. Padahal sehat yang mana coba? Ya. Nah, itu hal-hal itu coba Anda pilih, Anda rasa-rasa, Anda sukai. Awalnya mungkin badannya tidak enak, tapi lama-lama tuh nagih gitu. Nagih makanan yang sehat ya. Nah, kaitannya dengan ikhlas tadi, kenapa badan yang ringan itu cenderung positif terhadap masalah apapun. Jadi kita mudah menjadi kopi itu, ya, tidak mengeras hati kita seperti halnya telur, tidak menjadi lunak seperti halnya wortel yang direbus terlalu lama, ya. Nah, bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu ternyata ada ininya, ada ilmunya ya. Nah, salah satu yang membuat kita ikhlas itu adalah segala perbuatan kita itu niatnya selalu karena Tuhan. Jadi gini, salah satu cerdasnya manusia ya, bukan oleh IQ ya, tapi oleh jiwa yang senantiasa kaya akan niat baik. Orang yang cerdas jiwanya melakukan sesuatu perbuatan bukan karena diperintah orang atau ingin bereaksi atas suatu situasi, melainkan karena niat baik yang melimpah dalam hati. Nah, Anda ini sekarang ini kan lagi belajar untuk KKN ya, saya belajar PPM, peserta juga belajar mengikuti KKN. Kenapa saya tadi buat listnya yang tidak hadir? Karena saya ingin tahu ya waktunya itu, waktunya sebentar lagi ya. Saya ingin tahu kenapa nggak hadir kan gitu. Karena nanti saya harus melaporkan tingkat kehadiran Anda itu apa. Untuk mahasiswa kaitannya dengan nilai ya. Untuk peserta juga sebenarnya kan udah dari komitmen dari awal mau hadir ya. Itu juga sebenarnya Anda itu belajar ya. Nah, jadi ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dengan hamba-Nya. Malaikat pencatat tidak mengetahui sedikit pun mengenainya untuk dapat ia tulis. Setan tidak mengetahuinya hingga tak dapat dia rusak. Coba keikhlasan itu ya. Nafsu pun tidak menyadarinya sehingga tak mampu untuk dia pengaruhi. Nah, betapa hebatnya ikhlas itu ya. Bukan lagi berguna di dunia, tapi di akhirat. Nah, terakhir ya, saya mau bikin baca puisi lagi. Hiduplah dengan indah, tulisan judulnya.
Kelebihan dan kekurangan adalah persepsi. Kelebihan bisa jadi kekurangan, dan kekurangan bisa jadi kelebihan. Semua tergantung bagaimana ditempatkan dan disikapi. Saat kita dalam keadaan susah, kita merasa yang tersusah di dunia. Namun saat mendapatkan kesenangan, kita masih saja ingin seperti orang lain. Sesusah apapun kita, pasti ada yang jauh-jauh lebih susah. Dan sekaya apapun kita, pasti masih merasa belum puas. Maka rasakanlah cukup apa yang ada daripada apa yang tiada. Dan tetaplah meraih apa yang dicita sambil bersyukur atas apa yang ada. Dahulu aku merasa sedih karena aku tidak punya sepatu. Hingga suatu ketika di pinggir jalan, aku bertemu dengan seorang pria tanpa kaki. Nah, itu ya. Jadi mari kita belajar memakan makanan yang bersih, fresh, kan gitu ya, sedikit diolah, kalau diolah juga, sehingga akan membantu kita pada peningkatan keikhlasan untuk bisa menerima hidup ini lebih lapang lagi, apapun yang diberikan oleh Tuhan ya. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Eli yang sudah memaparkan dan menceritakan sebuah cerita yang sangat menginspirasi bagi saya ya. Cukup tersindir juga kali ya saya dari cerita Ibu Eli. Soal yang suka marah-marah, yang makan gorengan dan ya benar Bu. Terus juga diri pribadi saya mungkin kalau soal makanan emang terlalu hare ya Bu, tidak jadi asal makan aja gitu. Ya gorengan sebelah kayak macam gitu. Mungkin yang saya tangkap dari Ibu yang tadi mau sehat lama dari sekarang atau mungkin mau sehat dari sudah tua nanti. Terus juga tadi puisi dari Ibu Eli cukup menyentuh hati mungkin Bu, karena sesuatu juga yang sudah diberikan harus mensyukuri gitu, mensyukuri apa yang telah kita punya gitu, intinya mah gitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu Eli, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Sayang sekali untuk yang hadir sekarang cukup sedikit, sangat disayangkan karena materi kali ini cukup bermanfaat sekali ya bagi kita semua. Mungkin sebelum acara ini ditutup, ada sesi foto bersama. Mangga kepada Kang Teteh, siapa yang mau foto? Untuk teman-teman yang masih belum on kamera, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Diperlihatkan wajah-wajah yang ganteng dan cantik-cantiknya. Ayo panitianya juga on cam. Ini ada 2 slide, jadi kita fotonya 2 kali ya teman-teman semua. Mungkin aku mulai aja ya fotonya. 1, 2, 3. Slide 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya teman-teman. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Eli dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada kali ini, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.
Terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masih stay Bobo apa gimana nih? Monica.